Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman, baru pada join nih. Nah, tadi saya sama Bos Yosep nunggu ini, nungguin teman-teman join. Oke, kita sambil mulai cek market deh. Kita mulai cek market. Boleh ya, kita kita ini dulu ke Euro GBP dulu. Nah, tadi requestnya Bos Yosep yang pertama tuh. Kita ke Euro GBP. Euro GBP. Daily H4. Kalau daily cenderung sideways ya. Kalau di H4 terlihat masih uptrend. Sebenarnya dari sini nih, dari sini dia mulai bergerak uptrend. Kan sebelumnya sempat drop jauh, sempat drop kuat di sini. Dia naik kuat, turun kuat di sini. Drop terus ini mungkin bisa jadi contoh ya, walaupun nggak begitu bagus mungkin polanya. Ini pola-pola seperti ini bisa jadi pola-pola diamond chart pattern. Cuman memang nggak begitu bagus, apalagi sempat ada lonjakan harga di momen ini. Ya, sempat volatilitasnya naik. Terus yang jelas di sini nih, ini resisten become support. Ya, dia break resisten, become support, harga naik. Terus mulai nih naik. Nah, sempat koreksi turun dia. Nah, sempat koreksi turun, break resisten lagi, naik lagi. Kalau sekarang sih lihat kondisi ini mungkin perlu pertimbangan di daily juga ya. Nih dailynya. Dailynya ini sih. Nah, ini bisa jadi acuan nih. Kita tarik seperti ini masih oke lah. Daily ini bisa jadi acuan. Ya, cuman ini ya, saya bilang kenapa cenderung sideways, karena resisten semakin naik, dia support semakin turun. Terus ini mulai supportnya semakin naik. Tapi pembentukan level resistennya ya masih belum jelas nih, masih semakin turun di sini atau di sini. Kalau dari ciri-ciri, jadi dari ciri-cirinya ya ini bisa dibilang sebagai diamond chart pattern. Ciri-ciri pola diamond chart pattern, di mana ini bisa jadi momen dia berbalik arah. Diamond chart pattern itu, sorry, ini kurang pas. Kalau diamond chart pattern itu ini bisa teman-teman perhatikan ya, pola harganya itu bisa dari awalnya turun atau awalnya naik ya. Yang jelas awal mula pembentukan polanya, dia itu support and resistennya semakin melebar. Terus setelah adanya pelebaran, dia mengecil support and resistennya. Nah, ini kondisi-kondisi ini tanda pergantian, bisa jadi tanda pergantian tren. Ya, bisa jadi tanda pergantian tren. Sama halnya di sini nih. Ini bisa jadi nih awal mulanya dia kedepannya masih akan naik. Cuman kalau kondisinya kayak gini ya, sekarang ini mungkin acuannya untuk melihat dia apakah masih kuat naik atau enggak, kita bisa fokus di kondisi terkininya sih, di 1-2 minggu terakhir. Nah, ini bisa turun ke H4. Ya, bisa turun ke H4. Di H4 kita bisa fokus nih di kondisi terkininya di sini. Saya kasih kotak warna biru. Kita bisa fokus di sini. Udah buy dari siang ya. Bagusnya sih kalau saya juga lihatnya bagusnya ngebuy, karena trennya masih tren terkininya ya, ini masih dalam kondisi uptrend.
sempat sideways di sini. Terus dia naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini. Kita bisa tarik garis trendline gini juga. Nah, acuannya kalau sekarang bisa pakai ini sih. Selama belum break ini ya, belum break level supportnya di sini, kedepannya ini masih berpotensi naik sih. Tinggal kita mau take risk gak dengan jarak seperti ini. Berarti jaraknya berapa ini? Kurang lebih 300 poin. Kalau setup sih gambarannya mungkin seperti ini ya. Ini kita bisa ukur Fibonacci juga untuk ngecek area koreksinya. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat juga. Sekarang itu tertahan. Sekarang itu harga tertahan di area 50618, area koreksi Fibonacci. Ini kalau mau dimanfaatkan buy, oke juga sebenarnya. Ini stop loss-nya ya, jarak ke stop loss, take profit. Ya, bisa pakai acuan ini. Atau yang di sini masih oke sih. Ya, kalau misalkan kita mau ngincer untuk jangka panjangnya, kita pertimbangkan tren juga masih naik, ya setupnya bisa seperti ini, bisa naik seperti ini. Mungkin ini sih kalau untuk Euro GBP ya. Atau ada pandangan lain nggak? Kalau dari Bos Yosep nih yang request sih, kita sama-sama lihat ini berpotensi naik ya. Kita sama-sama lihat harga ini masih berpotensi naik. Mungkin untuk setup ya, setup mungkin bisa jadi beda. Kalau tadi siang alasan buy karena mantul di 618 ya. Di 618 ini ya, area koreksi. Ini juga kalau kita lihat dari pergerakan candlenya, pergerakan candle sebelumnya, jadi kita lihat dari histori pergerakan harganya di area ini kan juga dia ketika ada, entah itu bisa disebut sebagai anomali juga ya, ketika ada pergerakan harga yang agresif dia tertahannya di support di sini. Nah ini sama nih, tertahan lagi, jadi level ini memang bisa jadi area support yang cukup kuat ya, ditambah trennya masih uptrend, jadi ya tidak menutup kemungkinan besar potensi harga ini masih akan naik, masih akan lanjut naik. Itu sih kalau lihat di daily masih non trending lah, trennya masih non trending, masih belum jelas tren harganya. Dia juga sempat lama sideways ya, sempat sideways cukup lama, break support terus turun, bentuk sideways lagi di sini. Sorry, di sini dulu ya, dia sempat sideways kecil dulu di sini, dia baru turun lagi. Nah ini juga salah satu kondisi non trending atau sideways, di mana itu tadi, di mana trennya belum jelas antara naik atau turun ya, antara dia mau uptrend atau mau downtrend. Sementara tren saat ini itu ya support resistennya semakin naik semakin turun nggak karuan. Itu sih. Dan ini saya rasa bisa jadi stop loss yang cukup bagus kalau kita cek H4 ya di level ini bisa jadi stop loss yang cukup bagus. Kenapa? Karena ini kalau kita perhatikan ya, ini kan kita lihat naik ya, naik kuat, dia turun lagi, range-nya cukup besar, terus naik turun seperti ini, naik lagi turun seperti ini, dan sekarang tertahan. Kalau dia break level ini, dari pola ini juga bisa jadi dikatakan rising wedge, diteruskan dengan double top juga bisa di sini ya. Jadi
kalau kita mau follow tren naik, kita batasi resikonya di sini, saya rasa cukup bagus untuk menaruh batasan resiko di sini di area ini. Itu sih mungkin. Kalau di daily belum ada konfirmasi yang cukup bagus, belum ada konfirmasi lainnya ya. Ini juga bukan divergent. Kalau divergent mungkin ada konfirmasi nih, lebih baik nggak kita counter divergentnya. Tapi ini kan sama-sama naik ya. Momennya kalau dari pergerakan harga dia naik, di sini juga naik. Jadi bukan divergent. Kecuali ini turun. Nah, itu divergent. Bisa kita manfaatkan untuk cari peluang sell. Ya, cari peluang sell ketika break ini support dia break di sini, ada divergent, ya ada konfirmasi dia akan turun. Kalau saat ini belum ada. Oke, thanks, siap, sama-sama. Telat nggak? Telat gimana ini maksudnya? Kok XAU kenapa? XAU. Oh, kena stop loss ya? Kita tadi ada peluang buy kena stop loss. Ya, kena stop loss. Bentar, saya info dulu. Ya, XAU kena stop loss. Nah, saya bantu ngenut dulu. XAU-nya kena stop loss. Kena stop loss. Oke, kita bahas ya. Wait, kita buka XAU. XAU. Nah, ini ya, ternyata masih kuat turun. Dan ini masih melanjutkan ya. Kalau jangka panjang teman-teman ingat ya, kita kan ada upload live trade juga. Nah, nanti bisa diingat-ingat. Patokan saya itu yang ini. Selama belum break ya, dia masih kuat turun. Dan ini menurut saya polanya bagus. Polanya bagus untuk apa? Untuk dia lanjut turun. Tinggal confirm ini enggak ya, confirm dalam artian dia turun ke support ini ditembus, maka garis besarnya ya trennya bisa turun cukup jauh, ganti downtrend. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau hari ini sih kalau dari news nggak ada high impact news ya. Kalau dari kalender ekonomi nggak ada high impact news, tapi pergerakan harganya memang sempat drop ya cukup jauh ya dropnya. Ini satu candle 500 poin. Nah, ini kadang gini, kadang kita kalau nggak benar-benar ukur ini berapa nih turunnya 500 poin, sebenarnya kan ini masih terbilang ya range hariannya, range pergerakan hariannya. Ini bukan yang anomali market atau lonjakan harga yang ekstrim. Ya, karena kemarin pun di sini malah lebih dari 500 naik turunnya. Kemarinnya lagi pun ini malah drop berapa ini? 1.600 poin. Kemarinnya bahkan dropnya lebih mana ini? Range-nya lebih tinggi lagi. Di sini ada lonjakan harga lebih ekstrim lagi, 2.000 poin. Di sini juga iya nih. Nah, kalau ini kita bilang, wah ini pergerakan harganya ada anomali, nggak kayak biasanya dia drop satu momen dia drop hampir 4.000 poin, ini masih oke. Tapi kalau kondisi sekarang ya terbilang masih normal lah kondisi sekarang. Dia memang gagal ini ya, gagal membentuk pola falling wedge ya. Pola falling wedge-nya gagal. Dia lanjut turun lagi, meneruskan trennya. Kita harus tahu trennya masih downtrend. Ya. Trennya masih downtrend. Walaupun ini ciri-cirinya itu loh. Pada setuju nggak nih kalau saya bilang ciri-cirinya ini ciri-ciri pembentukan pola falling wedge. Dan kondisi seperti inilah yang kadang kita analisa. Kalau dari price action, dari aksi pergerakan harganya itu awalnya kuat turun, range-nya besar, turun,
ini mengecil. Nah, di kondisi seperti ini sebenarnya ada ciri-ciri, walaupun belum terkonfirmasi tambahan bahwa trennya memang berganti naik ya, tapi ciri-cirinya itu ciri-ciri akan terjadinya pembalikan tren. Ya, ciri-cirinya ini ciri-ciri pembalikan tren. Dan ternyata kalau yang barusan ya, ternyata gagal. Ternyata harga masih ini. Nah, ada falling wedge di sini, ternyata harga masih lanjut turun lagi. Ya, lanjut turun lagi. Nih, Bos Michael valid turun ke support sebelumnya, bisa jadi ke sini. Nah, cuman kan kalau lihat ini ya, kalau saya lihat price actionnya seperti ini, yang awalnya range-nya besar, dia kuat turun ya, terus mulai mengecil ini range-nya. Ini kalau analisa saya, di momen-momen ini ya, kemungkinan besar akan koreksi naik dulu dia sebelum turun lagi. Karena tadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di weekly, ini kan kita bicara tren jangka panjangnya, tren bisa beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian. Kalau kita lihat jangka panjangnya ini masih bisa turun, masih berpotensi turun. Nah, cuman kan tren hariannya bisa aja nih di H4 dia mengalami kenaikan yang cukup jauh. Kalau di H4 mungkin cukup kerasa nih naiknya. Kelihatan dia itu naik ya, naik. Sebelum apa? Turun lagi. Ya balik karena ini polanya gagal. Tadi kan sempat mengidentifikasi pola falling wedge dan polanya gagal, ada baiknya nggak terburu-buru untuk nge-buy lagi. Karena apa? Ada pola pembalikan arah yang gagal terbentuk, berarti tekanan turunnya masih kuat. Ya, harga ini berarti masih kuat turun. Lebih baik jangan di-counter. Jangan counter trend, jangan melawan tren. Kira-kira di mana lagi nih akan memantul naik? Ya, kita bisa coba tarik trendline ya. Kita bisa coba tarik garis trendline. Ini kalau kita hubungkan level-level pantulan harganya, ini kan trendline yang cukup bagus juga. Ya, naik. Di sini naik. Di sini beberapa kali tertahan, di sini naik jauh. Di sini juga naik cukup jauh. Ini naik. Ya, kemungkinan akan ada koreksi lagi di sini. Nah, kecuali ketika ini nanti ditembus, ada candlestick yang ditutup di bawah trendline ini, itu bisa jadi konfirmasi tambahan, bisa turun ngejar level support di sini. Mungkin tanpa ada koreksi yang cukup dalam untuk bergerak naik dia. Mungkin koreksi kecil, kalau break ya koreksi naik turun kecil lah, dia akan berhasil ke supportnya di sini di area berapa ini? Di area 1892, 1893 lah. Ya, 1892.84 atau 1893 lah. Bisa ke area itu lagi. Ya, bisa ke situ lagi. Ini sekarang berada di area support nih. Ada kemungkinan dia akan mantul naik lagi, cuman kan kita ada baiknya nggak counter trend ya, atau kalau mau colong entry ya stop lossnya 300 poin aja, nggak usah jauh-jauh. Cuman jadi high risk, ini peluang high risk yang kita ambil jadian kalau mau ambil peluangnya. TP-nya ya sama-sama 300 poin misalkan. Kenapa 300 poin jadi penempatan take profit yang cukup bagus? Karena ini ya, kalau saya sih mempertimbangkan ini.
nih area support yang bisa aja dia jadi resisten untuk turun. Kalau kita wait and see dulu lah, ini jangan terburu-buru lah. Ini ada support kuat juga. Mungkin itu sih untuk gold ya. Itu untuk gold. Si downtrend. Ada sudut pandang lain nggak? Bisa jatuh, terus false break. Ya bisa jadi kalau lihat di sini bisa aja nih kayak gini juga ya. Dia break sini terus masuk lagi. Ya itu mungkin aja terjadi. Nih, ini kalau kita ukur kan ya. Ini kalau kita ukur pakai Fibonacci, dia naik ke sini, turun ke sini, koreksi ke sini, turun ke sini. Sekarang itu selain ada area support trendline ya, selain ada area support trendline, ada level 1618 juga. Ini jadi level Fibonacci, ya, level target penurunan dari Fibonacci. Sehingga besar kemungkinan untuk saat ini ya, besar kemungkinan dia akan ada koreksi kecil dulu naik sebelum lanjut turun lagi. Nah di level ini nih nanti yang bisa jadi level support berikutnya, dimana kalau level ini udah ditembus ya, target berikutnya di sini nih, harga akan mantul naik lagi, ada potensi akan mantul naik lagi sebelum dia lanjut turun lagi karena trennya masih downtrend. Untuk level resisten ya ini kita pakai ini aja, resisten sebelumnya untuk jadi acuan ya. Kalau ini misalkan nanti naik turun lagi ya, level resisten itu bisa jadi acuan selama belum break level resisten sebelumnya di kondisi terkininya ya. Level resisten sebelumnya bisa jadi acuan. Kalau belum break ya kita lihatnya masih downtrend. Ya, kita lihatnya masih downtrend dan targetnya bisa ke sini sebelum nanti ada penolakan kuat lagi untuk harga ini, entah dia sempat ganti tren pendek dulu bentar atau hanya koreksi sebelum turun lagi. Itu sih. Nah ini kan kita bisa lihat juga nih mulai tertahan dia ada drop kuat pun dia mulai tertahan di sini. Kenapa saya bilang mulai tertahan? Karena dia nggak begitu kelihatan mungkin ya di M15 mungkin nih. Ada ekor awalnya drop kuat, ini mulai ada penolakan, terus pergerakan harganya mulai nggak begitu agresif di area support ini. Ini sih kalau gold ini sih untuk gold ya. CAD CAF gimana? Boleh kita coba cek CAD CAF. CAD CAF masih running profit. Ini dari kemarin ya. Bekalnya di minggu lalu ini. Walaupun konfirmasi trennya nggak terlalu kuat, tapi ini harga mulai cenderung bergerak naik. Dan ya ini yang saya maksud dengan price action, sama halnya di gold yang tadi saya bahas. Ini kan kelihatan nih awalnya kuat turun, terus mulai datar. Nah ini bisa jadi satu konfirmasi dia mulai berganti tren, penurunannya ini tertahan dan mulai bergerak naik. Jadi ada peluang buy di kondisi seperti ini ya, berpotensi naik. Kalau sekarang untuk misalkan masih mau hold, ini masih bagus sih.
kalau yang saya lihat ini. Dan ini kita bisa lihat sekarang itu masuk ini loh sebenarnya, masuk all time low-nya selama ini, selama CAD nih, CAD terhadap CHF ini ada keterpurukan ini. Ya, dari tahun berapa nih? Dari tahun 2000, 1998. Sudah berarti berapa tahun ini? Sudah dari 2000 ke 23 tahun lah. Ini harga terendahnya. Ini area-area harga terendahnya selama ini. Apakah mungkin akan timbul pertanyaan, apakah masih bisa turun lagi? Ini kan udah harga terendahnya. Ya tidak menutup kemungkinan, ya bisa aja dia akan turun lebih rendah lagi dari area-area saat ini. Itu bisa jadi. Ya, itu bisa jadi. Ini sebenarnya cukup menarik sih, CAD CHF ini. Oh, halo Bos Narko, sudah join. Halo, selamat malam. Malam. Marketnya lagi ini ya, bergerak ya malam hari ini ya. Bergerak cukup kenceng ini. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran, Bos Narko. Kedengeran ya? Bentar, panas. Panas sekali. Nah ini CAD CHF malah dia naik ya, goldnya malah turun. Dari Bos Michael ini share analisa apa ini? Analisa US. Oh, indeks dolar. USD index. Analisa indeks dolar. Wait. Indeks dolar. Kalau saya lihatnya ini sih ya, ini malah jelas saya lihat di sini ini sebenarnya ada konfirmasi ya, udah ada satu konfirmasi harga ini masih akan ini naik, masih kuat naik. Dia break saya tadi lihat di sini. XAU itu kayak ada falling wedge, ternyata gagal ya? naik. Gagal ya. Berhasil turun apa? Masih naik, gagal naik. Malah turun. Ribet deh malah. XAU. Terus juga USD CHF itu ada rising wedge, ternyata gagal juga. Iya, ini lagi nggak bersahabat. Iya, lagi nggak bersahabat ini. Ya, efek kena SL bener, saya entry ya, minus bos nih, dari $1,000. Aduh, apa? Berarti hari ini belum rezeki, masih cari peluang lain aja ini. Nah, mungkin GBP JPY lanjut Bos Narko ya? Boleh. Oke, boleh. Nah, boleh. Bentar. Boleh. Mungkin dikasih akses share screen seperti biasa. Oh, iya. Oke, sudah Bos Narko. GJ, abaikan floating minusnya. Kita fokus ke GJ-nya saja. Ya, nah, saya tata dulu. Saya itu tadi habis lari-lari dari satu tower ke tower yang lain, ketemu orang, udah balik lari ke sana lagi, lupa kalau ada janjian lagi sama tukang galon. Oke, GJ teman-teman, kalau kita lihat chart weekly-nya dia masih terbang tinggi. Daily-nya dia juga ada di resisten tertinggi. Di H4-nya pun juga harganya masih di area-area ini. Ya, bahkan membentuk
ini membentuk apa namanya, membentuk ekor panjang lagi nih. Kalau dilihat sekilas sih, tapi supportnya ini ya tidak terlalu signifikan levelnya ya. Cuman kalau dilihat sekilas sih, bisa saja ini membentuk ascending triangle, tapi kurang begitu cantik. Nah, jadi wait and see sih kalau saya, wait and see. Kalau dia break resistennya ya masih kuat naik nih. Dia kan baru tembus resisten tapi bikin ekor. Ini wait and see sih. Harga masih bergerak dalam area non trending ya, karena masih dalam proses pembentukan chart pattern. Benar sumuk. Ini lebih baik wait and see terlebih dahulu. Kalau dia break resisten, misalkan nih break high-nya terus ditutup di atas ini, bisa nih nge-buy lagi. Tapi untuk saat ini kita tunggu dulu aja. Terus kalau di sini pilih. Nah, ini kan juga ada channel nih. Cocok juga ini kalau dibikin channel. Tapi time frame kecil nih di H1 nih. Nah, tinggal nunggu aja nih. Kalau dia break resisten ya silahkan buy. Kalau dia koreksi atau bahkan break support ya dia potensi lanjut turun. Floating minus GJ-nya. Trading manual atau EA nih GJ-nya. Terus floating buy atau sell nih. Floating sell ya kayaknya ya kalau floating minus, karena dia di harga high nih. Kalau minus manual betul sell, oke, floating sell. Dapat harga berapa bos sih? Mungkin kalau stop loss ya tadi dipertimbangkan, kalau dia break high mungkin bisa di cut loss kalau itu tidak terlalu besar. Karena memang sekarang di area-area resisten teman-teman. Kalau bicara sekarang itu di area-area resisten. Kalau ini turun lagi bisa jadi triple top nih, pattern yang jarang terbentuk ya, naik turun, naik turun, naik. Kalau turun lagi triple top nih, kan jarang tuh. 4 layer atau 4 layer. Bisa naik ke garis hijau kak. Ya kalau sampai dia break ada kemungkinan naik lagi, bisa sampai garis hijau. Garis hijau analisanya pakai Fibonacci ya. Ini di time frame berapa ini analisanya? Daily. Time frame daily ya. Diukur dari sini, tarik ke bawah ini. Resistennya berapa? Kita lihat indikator momentum sih mulai koreksi. Nah cuman kan karena ini non trending ya kita nggak buru-buru ambil putusan teman-teman. Gitu. Kalau XAU sih saya hold sih, maksudnya untuk jangka panjang juga. Falling wedge ternyata gagal, lanjut turun. Ya, paling saya tunggu lagi dia turun di area-area support yang cukup kuat lah. Kalau XAU saya tunggu-tunggu di area sini nanti. 5.000 poin lah, 5.000 poin. Nah, kan ini pun masih 2000-an, nggak buru-buru averaging kalau XAU. Tuh.
Oke, kalau Fireline apa nih, teman-teman? Lot, gak apa-apa kok. Gak apa-apa kan modalnya kuat. Ini rencana mau saya top up lagi, teman-teman. Tenang aja. Ini memang akun yang mau saya besarin buat Bangger. Akun Bangger. Saya alergi apa ya ini ya? Kok tiba-tiba pintel-pintel ya? UJ. Oke, UJ. Oh, tadi lot 0,08 di 144 100 ya. 144. Hah? 144 100. Tadi per apa sih? GJ. GJ 144. Oh, 144. Loh, 144 jauh banget, Bos sih. Salah itu ya. Masa 144? Kan 144 UC ya, UC ya, ini UC kalau 184 ya, 184 makanya 144 tuh bahkan chart dari tahun 2022 aja nggak sampai 144. Ya apa? Saat ini apa tadi? UC, oke UC ya. GC tadi wait and see aja, perhatiin aja harganya. Kalau dia sampai break resisten lah itu baru timbangan untuk batasi resiko. Agak oleng. Sama, saya temani bos ya. Agak oleng juga ini bos. Penting juga bos. UJ 145 kalau tembus ke berapa? Ini udah tembus. 145 udah tembus. Market-market kayak gini ya, saya kurang suka. Saya kurang suka karena resistennya nggak jelas. Resistennya pakai harga yang terlalu di masa lampau pun juga nggak oke. Bisa aja suruh siapkan amunisi sampai ke 150. Kita tarik Vipu. Nah, kan bisa aja ke harga ini 149, 150. Tapi kan masih jauh sih. Mending follow trend kalau uji, jangan counter. Sebenarnya dia udah di 1618 sih teman-teman. Jadi kalau kita tarik dari sini ke sini kan dia tertahan di 1618. Terus ini stokastik sudah merambat di resisten dari area overbought. Nah, pendapat apa ini Bang Ade untuk UC Bang Ade? Kalau UJ jujur masih bingung juga sih. Malah gold tadi yang kita bahas tadi sebelum Bos Narko join, kita sempat bahas gold itu malah setupnya kalau ada yang ngambil ya setup yang tadi saya bilang setupnya high risk nih. Nah itu malah udah TP Bos Narko. Tapi memang pendek, ngebuy malah. Kalau di H4 bisa coba ke H4 Bos Narko. Nah, di H4 tadi itu kita ada garis trendline kayak gini. Nah, terus saya bilang ini nih ada area support teman yang ngebuy pendek, stop loss-nya sekitar 200 poin. Oke. Jadi kalau ini gambarnya di adjust tuh malah ya ini masuk nggak ini jadi descending masuk nggak ya? Antara descending apa tetap ini tetap soalnya patokan awalnya kan juga dari sini. Ini dianggap ekor. Oh ada yang ngambil buy. Bos Aswar ngambil. Oh tadi ngambil buy. Mantap lah. Mantap. Ternyata ada yang ngambil buy.
Ya kan, kadang mungkin itu ya, kalau kita tarik garis trendnya bisa sepresisi mungkin, kita dapat momen entry-nya juga pas. Jadi bisa Betul. maksimal juga hasilnya. Thank you, sama-sama. Thank you-nya sama yang request XAU tadi. Siapa yang request? Kalau nggak ada yang request, saya belum ke XAU tadi. Oh ya, dari Bos Aswar yang request ya. Iya, request XAU. XAU. DU ini loh. DU ini kalau kita lihat di daily tadi sempat dibahas belum ya? Belum. Nah ini supportnya kan udah ketembus nih. Terus dia ini lumayan bagus ini. Pergerakannya kan lower low, lower high. Lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini kemungkinan lanjut nih. Bagus kalau kita follow trend nih. Ini kita bisa nge-sell sih, kalau ini saya lumayan sih tertarik untuk nge-sell. Nah ini follow trend saya untuk GU. Ini ya GU ya, GU ini masih hangat. Saya catat dulu ya, Bos Narko. Siap. Jose, ini GC layar yang lot 0,08 TP di berapa ya? TP-nya di entry-nya tadi berapa? 184 184 184 100 184 100. Udah mulai floating nih, floating profit nih. Di support ini naik dikit boleh 183.550 itu bisa. 183.550 bagus buat TP. 183.550. Halo Bos Hendriku, siap gak masalah? Dasarnya tadi ini saya melihat pergerakannya lebih ke descending triangle, makanya nge-sell ya, meleset-leset dikit tapi masih oke lah. Stop loss-nya ditaruh di atas, TP-nya kita taruh jauh nih, karena ini alasannya flow trend tadi ya. Ini lower
low, lower high, lower low, lower high, and lower low lah. Seterusnya. Harus dicatat OP-nya. Sudah. Oke. Iya. Teman-teman, sekarang ada ini loh. Copy trade HFM. Yang akun send ada sekarang. Akun standar juga ada. Nah, ini saya sama Bos Ade ini ada rencana ini. Ada rencana ini kita mau memberikan kesempatan teman-teman yang tradingnya jago. Yang tradingnya jago nanti bisa dapetin income hingga ratusan juta rupiah tiap bulannya. Yang penting tradingnya jago. Ya, EU daily ya, coba kita cek. Nah, EU daily dulu. EU daily apakah ada flag? Kita lihat teman-teman. Kalau flag enggak sih, karena tadi ketika saya tarik kurang sih. Misalkan kita bicara ini pun juga kurang, kan naik turunnya nggak nyampe, naik turun, naiknya nggak nyampe, turun langsung, kurang sih. Mungkin flagnya yang dimaksud yang ini ya Bos Narto. Ini saya gambar. Nah, kalau ini bisa sih, ini flag bisa. Sama sih kalau ini mungkin ada hubungan korelasi dikit ya dengan DU ya. Jadi dia melanjutkan penurunannya. Melanjutkan pergerakan bearish-nya. Nah, ini kan cakep nih. Ini sell juga boleh nih kalau saya, kan amunisinya lumayan kuat nih. Teman-teman silahkan pertimbangkan resiko masing-masing. Tarik. PP-nya set nih ya, cakep nih. Masih oke lah. Silahkan nggak mau diikuti, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini udah ketinggalan, sebetulnya ini hitungannya ketinggalan. Kalau misalkan kita bicara udah flag-nya ini udah turun, udah retest, udah turunnya agak jauh, tapi oke lah. Iya, sama. Saya masuk tadi pas SL-nya Bose, saya masuk di situ. Break retest soalnya kan. Yang Itu gambar cakep saya itu. kirim itu. Oh, Bos Hendrikus ngirim gambar. Nah, masih loading Bos. Ah, ini cakep. Nah, cakep itu setup-nya. Nah, ini yang jago-jago trading ini. Siapa tahu mau copy trade di belakang layar, jadi kalian nggak harus muncul nih teman-teman. Nggak harus hi guys. Tapi mau kita support buat ningkatin income-nya. Modal copy trade-nya nantinya gimana, kita nggak usah khawatir, saya modalin, profitnya silahkan di-pack. Tapi nanti kalau misalkan copy trade itu menghasilkan follower yang banyak ya, kan namanya copy trade kan pasti ada ngopi kan, kalau menghasilkan ada follower yang banyak, kita bisa profit dari situ, Bosnya bisa profit dari situ. Tuh kalau interest
teknisnya gimana? Nanti tanya ke Bos Ade. Bos Ade lagi mempersiapkan itu plannya. Ya nggak Bos Ade? Bos Michael Ya, itu ya. sini samaan Bisa, setupnya. bisa, bisa. Kalau saya kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Ada lagi? Nah itu melok kalau ada CT. Yang ngantri dah banyak ini, termasuk Bos Indra ini, tertarik ini kalau CT-CT gitu. Kalau CT-nya NS ya yang kemarin itu, yang kena akun kalau dari kita. Ya, bisa lah nebeng-nebeng lah. Yang penting kita tetap cek sih, maksudnya kita tetap uji, kita pastikan akun masternya itu tidak ngawur, tidak ngaco. Jadi kita ada tes juga, kurang lebih 3 bulan lah. Tenang, ini bukan yang funding FTMO yang kayak gitu, enggak. Kita yang penting selama 3 bulan itu akunnya bertumbuh, resikonya tidak horor. Yang penting kan itu, resikonya termanage, akunnya bertumbuh, oke, nanti kita kasih modal, silahkan tinggal trading, masalah manajemen untuk copy trade-nya, pemasaran, dan lain sebagainya, serahkan ke tim NS yang ganteng-ganteng itu. Nanti semua dibantu. Nah, seperti itu, simple kan? Jadi nggak perlu bingung cari follower. Kalau kan cari follower ini, ya nanti kalau ngurusi follower yang rewel, masih ngurusi trading, nanti kalau sampai nggak fokus kan jadi kemana-mana, jadi minus, jadi kacau. Nah ini kita bagi tugas nih, biarkan tim yang kembangin pemasarannya, teman-teman yang trading fokus di tradingnya, nggak usah ngurusin yang lain-lain gitu. Ini peluang, silahkan dimanfaatkan kalau tertarik. Misalkan nggak bisa trading manual, mau pakai EA, tapi bisa nih trading semi otomatis hasilnya bagus, silahkan, nggak masalah. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Seperti itu. Lanjut pair lain. USDJF udah ngebreak belum ya bos ya itu ya? Apa masih di resisten sekarang? Di apa? DJHF. USDCHF. Oh, USDCHF. Sudah ini. Ini karena tembus resisten. Tapi saya kali kena stop loss, teman-teman. Jadi ketawa saya ini masih kecut ini. Minus 2000, ini lagi floating. Lagi nge-buy, pencet. Lagi nge-buy ini. Nah, ini coba kita ke daily. Ya, ini masih downtrend ya. Masih agak downtrend. Coba kita angka 4 kita tarik. Nah, TP-nya bisa di sini. Coba bisa di share screen dulu bosnya. Oh, belum nggak? Belum saya skin ya? Sorry. Nah. Ini. Setup saya. Silahkan kalau mau di follow. Tadi ceritanya kena SL dulu ini. Yang sebelumnya kan saya sempat nyesel karena ada potensi racing wedge ini kan. Ternyata kena stop loss. Nih, minus 2000. Terus akhirnya ini tadi saya pasang buy stop sih. Jadi ini pending order sebetulnya. Pending order yang terjemput. Semoga sampai di TP ya.
Di berapa tuh bos TP nih? Tak nebeng. TP-nya saya pakai yang 0.88720 ini bisa. Ini TP-nya. 0.88720 itu TP saya. Tuh Vibo 1618 di bawahnya dikit. Catat dulu, bisa dicatat dulu. Sudah ya, siap. Sampun. Oke, PR apa lagi nih teman-teman? Ayo kita bersemangat nih malam hari ini, peluangnya banyak, moga-moga TP semua, jangan SL semua. Nangis nanti. Apa lagi nih? BTC ya, tadi ada BTC nih, ya bosnya. Oke, BTC. BTC USD. Dah berapa hari ini saya nggak lihat BTC karena dia sideways di situ-situ terus. Ini udah dari berapa hari nih. Pokoknya kan dia di sekitaran ini udah agak lama nih. Nah ini teman-teman. Ini apakah ini falling wedge lagi? Saya agak trauma nih sama falling wedge. Tanda ya. biar agak ini, biar agak santuy. Apakah ini falling wedge lagi? Tapi ini simple sih. Kalau ini memang falling wedge ya ditunggu breaknya aja. Ini sebelum terjadi ini kan sebenarnya nariknya bisa aja ke sini. Belum terjadi itu. Ternyata ke situ. Terus nih kalau kita adjust ya gini. Adjust terus ada keluar. Tapi ini masih di area sideways. Mungkin menurut saya sih tunggu dia break resistennya ini aja. Kalau kata bos Ade lebih baik tunggu break resisten atau break support. Gambaran saya sih seperti itu. Ini analisa jauh-jauh hari dari bos Michael. Iya, setuju sih kalau analisanya dari jauh harinya seperti itu. Cuman ya ini tadi, efeknya dia nggak langsung naik terus, tapi dia stuck di sini. Nah ini kan non-trending lagi. Nah ketika non-trending lagi seperti ini tuh, pola apa nih yang akan terbentuk? Nah itu perlu diperhatikan. Jadi wait and see juga, masuknya ke wait and see. Misalkan ya kita analisa di time frame yang kecil-kecilan nih. Kurang oke juga sih, kurang oke kalau saya. Ya, tinggal tunggu aja, pasang pending order aja, buy stop gitu, taruh sini satu gitu, buat investasi. Ya kalau terbang biarin naik itu aja. Lotnya dijaga. Kalau Bitcoin. .01 cukup itu, balik ATH udah kenyang. Ya bisa. Tapi ATH ya nunggunya lama mungkin. Nunggu ada berita apa gitu. Mata uang US digantikan BTC lah, itu ATH bisa jadi itu. Kamsia BTC-nya, Kamsia li bos sih, semoga bermanfaat. Spreadnya BTC agak jauh ya. Coba kita cek. Selain udah nyala. Tipis ini bos sih. Tipis. Tipis 6 tuh kelihatan Itu XAU bos Iya itu. oh ini XAU makanya kok beda
Nih. 29 360 29 291 berarti 66.000 belakang. 5 digit dari belakang. Ya kan tuh 2 3 4 5. Dia ngitungnya dari belakang tuh 2 3 4 5. 68 dolar. 68.0000. Kalau 0,01, nah itu ngitungnya dari belakang sendiri atau dari sini ya? Saya malah jadi lupa. Mau tes? Coba. Coba aja 0,1. Bingung. Iya. Bingung, coba aja ini muncul. Kan baik di sini nih. Oh, langsung 0,69 berarti kisaran 69 ribuan. Ya. 0,69. Kalau satu lot berarti 69 dolar. Kalau satu lot. Ya, kalau satu lot 69 dolar. Kalau 0,1 ya 6,9 dolar. Mungkin ini ya, dari pergerakan dia yang bisa dibilang daily range-nya agak tinggi itu, jadi spread-nya segini. Masih oke lah menurut saya, masih oke. Masih oke. Siap. Saya itu lagi diet, teman-teman. Serius ini, lagi diet ini. Makanya mungkin kalau agak malam gitu tuh fokusnya sedikit geser dikit. Karena saya makannya cuma sekali sehari. Jadi diet saya tuh makannya aja yang dikontrol. Makan sehari sekali. Nah itu makan bebas sehari sekali. Karena gendut saya ini udah mulai agak mengkhawatirkan lagi. Awalnya kan 96 tuh sempat sakit tuh, terus saya diet jadi 79. Nah 79 kan sekarang naik lagi udah 89 kemarin, paling tinggi saya nimba, udah naik 10 kilo dari support terdekatnya. Udah break resisten terus dari kemarin. Makanya ini harus dikontrol lagi ya, harus dijaga lagi. Makannya sehari sekali. Terus tapi boleh makan lain, makannya ini. Ada yang tahu ini buah apa? Pisang ya. Pisang, betul. Ya, jadi yang boleh dimakan di lain jam makan saya itu pisang atau buah-buah yang lain, cuman lebih ke pisang sih. Iya 90 balik 75, dulu 96 jadi 75 itu 2 bulan. Mungkin yang pernah ngikuti IG saya lama itu kan tahu itu. 2 bulan turun 17 kilo itu diet ekstrim sih. Itu namanya konsisten. Apa? Bicara ada itu. Agak tenan deh. Susah. Cuman pas itu ya faktornya banyak. Pertama ya sempat sakit itu. Sakit karena efeknya karena kegemukan dan kerjaannya duduk terus. Terus habis itu ini dietnya olahraga juga, makannya dijaga. Terus pakai suplemen yang Nuskin itu. Terus ketambahan patah hati itu, jadi kenceng tuh dietnya. Yang terakhir kayaknya motivasi dia itu. Motivasi ya yang terakhir ya. Siap. Oh, Bos Abdul mau ngajar dulu. Siap. Kita keluar ya. Pamit dulu. Nah ini makanya dijaga ini semangat dietnya ini. Iya banyakin sayur. Banyakin buah. Orang floating kakean TP. Orang floating kakean TP itu ada dua sih. Ada yang efeknya nggak doyan makan, ada yang larinya ke makan. Kalau saya biasanya stres, larinya ke makan, jadi pengen makan terus. Itu harus dikontrol. Ya nutut. Kalau saya sih dah nggak ngerokok ya, bisa berhenti sih. Tapi masih vaporan. Kalau tahun kemarin kan, teman-teman yang tahu saya tuh kenceng itu. Duduk berdua sama Bos Indra itu gonta-ganti itu nyumet koreknya itu. Ya Bos Indra. Pinjam ya koreknya Bos Indra nanti gantian. Habis-habis itu. Apalagi kalau pas lagi private atau apa, wah kenceng. Makanya ini bisa ngurangin lah. Market apa lagi nih? Market apa lagi? Last yuk, terakhir. Terakhir.
Aspire. AU coba bose. AU, oke. UD USD, jangan salah lagi nih. U. Oh ini AUD CAD. AU belum ada ya, AU, oke. Wah, ini menarik nih. Deket-deket support gini nih. Ini saya suka nih. Deket-deket support. Support. Kita kalau di time frame kecil, nah ini ada support. Yang pelajari kemarin teknik M5 gimana teman-teman? Ada update-nya enggak? Teknik scalping. Nunggunya itu bose. Nunggunya ya? Tenang. Nunggunya nggak betah ya? Ditungguin anu, ya udah tinggal bentar, balik lagi lah, wes lewat, ayo wes. Tapi akurasi oke loh itu. Akurasi memang oke sih. Cuman ya itu tadi nunggunya itu yang masih jadi PR. Gimana caranya nih? Mau pakai apa? EA buat reminder atau apa? Ini hilang. Nah ini hambat. Sekilas burdening triangle. Cuman supportnya ini yang tertembus. Cuman di sini ada support yang cukup kuat. RSI, stokastik, oscillator kita ini udah oversold juga. Mana nih teman-teman? Sell stop gitu gimana bose? Sell stop. Sell stop. Masalahnya kalau kita tarik sini, TP kita hanya di harga 64.200-an. Kalau kita pasang sell stopnya di bawah sini, probabilitas TPSL-nya nggak oke. TP-nya cuma 300 poin. SL-nya 500-an ya itu ya? Iya, SL-nya 450-an, 500-an. Itu sih. Kalau mau nyuri start ya sebetulnya lebih oke daripada nunggu sell stop. SL-nya 300-an, TP-nya 500-an. Oh ya, bisa juga sih nambah berarti. Ya, PP-nya 500-an, SL-nya 300-an kalau mau curi start. Saya tadi dapat Mana nih? dapat di 0,6487 soalnya. 0,648, nah itu bagus itu. Kalau market satu arah ya bisa TP. Mau sell tak? 0,01. Udah barusan. Nih.
setupnya. Audi SD. Sel AU bisa tuh. Nah, Bos Deden, ayo saya temani Bos Deden. Sel AU. Bareng-bareng lah ya. Siap Bos Putu Edi. Saya tuh diundang ini teman-teman. Kalau jadi ya, diundang ngisi seminar sih. Cuman ini yang undang maksudnya bukan dari kita yang ngadain. Diundang ngisi seminar. Bukan dari NSFX yang ngadain. Dan berbayar. Setahu saya yang ngadain event ini minta berbayar. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik, eventnya akan ada di Malang awal bulan September. Ikutan TP-nya siap Bos Deden. TP-nya pakai Vibo ya, kita perhitungannya ya. Oke ya teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, Nanti Semoga kayaknya empat ada signal. satu lagi. satu lagi apa tadi? Mike dari Bos Michael tuh AUDCAD. Oh, Audi CAD, oke siap. Audi CAD. Bos Ade senyum-senyum baik. Mana tadi analisa Bos Michael, coba saya lihat dulu. Nih kalau ada Bos Enrikus ini nggak dikasih selesai, ditambahin aja satu. Apa-apa malah asik itu. Oke, tadi gini ya Bos Michael ya. Oke. Oh, bisa nih. TP-nya kita taruh di mana? Sini ya. SL-nya di SL-nya bisa letakkan di inilah, di atas area-area. Nah, nih, oke. 7 nih analisanya Bos Michael nih, mantap. Mantap. 5 signal malam hari ini. Oke. Semoga TP semua. Semoga amin. Amin. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin.
Masih ada lagi? Ini panggilan alam nih teman-teman. Mau ke toilet dulu nih. Oke ya. Kalau tidak ada lagi, Bos Ade mau nambahin? Sudah cukup, Bos Arko. Oke. Bos Henrikus mau nambahin? Ya sudah cukup sudah jam segini. Oke, siap. Oke, kalau gitu thank you semua. Bos Michael juga thank you, sudah cukup. Kita ketemu lagi besok hari Rabu. Rabu teman-teman tirakatan nggak? Kamis kan 17-an. Jangan-jangan tirakatan. Masih ada tirakatan nggak ini di tempat teman-teman? Jangan-jangan udah nggak ada. Organ tunggal bos ya Oh. paling. Apa? Organ tunggal nanti ya. Tunggal. Ya beda kampung, beda ini tradisinya. Apalah ya, nanti kalau sempat nongol-nongol bentar ya bisa diagendakan, kalau enggak ya kita tirakatan dulu memperingati HUT Republik Indonesia. Iya, tirakatan dulu aja. Oke lah, besok Rabu menyesuaikan lah, gampang nanti. Oke ya teman-teman, thank you semua buat sharing-sharingnya pada malam hari ini. Dapat 5 signal, moga-moga TP semua. Amin. Kita jumpa lagi di next live trade. Thank you buat Bos Ade yang udah memulai. Mungkin Bos Henrikus mau bantu closing? Bos Ade Ya saja. asik. Boleh loh. BTW TPSL kok AUDCAD. TPSL-nya AUDCAD udah belum tadi Bos Ade? Belum, Bos Arko. Oh belum. Ditagih nih, belum ternyata. Ini. Catat dulu. Lupaan. Ikut yang bawahnya apa yang di blok biru itu yang kepilih Yang bawahnya. bawahnya. Itu kan TP-nya di Vibo 1618 kalau nggak salah. Ya, Oh ya udah lah, Vibo tinggal 18. Sudah, Bos Arko. Oke, siap. Oke, semua. Thank you buat waktunya. Saya Narko Santoso, pamit undur diri. NSFX, we trade better. Good night. Thank you, Bos Arko. Thank you, teman-teman. Good night. Thank you semuanya. Night. Thank you. Bye.